Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kriptografi klasik transposisi. Yang mana kriptografi klasik transposisi ini digunakan sebelum adanya komputer. Nah, transposisi ini dilakukan dengan cara melakukan pengacakan pada huruf-huruf, lalu akan memutasikan karakter tersebut. Kemudian yang pertama ini ada model box, yang mana model box ini transposisi uh, yang dituliskan secara baris yang nantinya akan berbentuk kotak atau box dengan panjang kolom yang telah ditentukan. Nah, plain text-nya ini kami dari Prodi Teknik Informatika PCR. Nah, enkripsinya ini jumlahnya ini disesuaikan dengan jumlah hurufnya ini. Ini jumlah huruf dari plain text-nya ini ada 33. Nah, untuk itu yang bisa didapatkan dari jumlah untuk baris sama kolomnya itu hanya 11 kali 3 atau 3 kali 11. Nah, untuk enkripsinya kita ambil 11 kali 3. Ini kita sesuaikan plain text-nya, kita urutkan dari kiri ke kanan, dari baris paling atas, lalu dilanjutkan baris yang kiri ke kanan yang kedua, dan seterusnya. Dan didapatkan ciphertextnya ini dari baca dari atas ke bawah, dari baris yang sebelah kiri. Ada KI, RRI, KK, dan seterusnya. Nah, di bagian deskripsi ini kebalikan dari enkripsi, yaitu 3 kali 11. Nah, ini untuk acuan hurufnya ini didapatkan dari ciphertext dari enkripsinya, yaitu kiri ke KIRRI ini dari kiri baris ke kiri ke kanan yang paling atas, dilanjutkan ke baris yang bawah dan seterusnya begitu. Nah, didapatkan plain text-nya kami dari Prodi Teknik Informatika PCR. Nah, selanjutnya model jigsaw. Model jigsaw ini hampir sama dengan model box tadi, hanya saja di bagian model jigsaw ini menggunakan kata kunci untuk menjadi acuan dari urutan baris tersebut. Nah, kata kuncinya ini ada SIP, SIP. Nah, dimulai dari enkripsi. Nah, di bagian enkripsi ini kita akan menentukan urutan dari barisnya tersebut. Nah, barisnya tersebut disesuaikan dengan awalan huruf abjadnya. Nah, dari SIP ini yang paling awal yaitu I, kita urutkan dengan nomor 1, lalu dilanjutkan dengan huruf P, ini urutan yang kedua, lalu huruf S urutan yang ketiga. Nah, untuk urutan hurufnya ini untuk pada baris ini disesuaikan dengan plain text-nya tadi, kami dari Prodi Teknik Informatika itu dari baris paling atas dari kiri ke kanan. Nah, itu dilanjutkan sampai ke baris yang paling bawah sampai plain text-nya habis. Dilanjutkan dengan deskripsinya. Deskripsi ini kita urutkan dulu dari berdasarkan ciphertextnya. Ini yang urutan pertama, ini urutan yang kedua, dan ini urutan yang ketiga. Nah, ini masih urutannya masih acak, masih SPI. Nah, kita deskripsi ini mau kita kebalikan ke kunci awalnya yaitu SIP. Nah, dari SIP berarti di urutan S-nya itu karena di urutan yang ketiga kita ambil di urutan dari ciphertext yang ketiga yaitu KI, RRI, KKF dan seterusnya. Lalu di sini ada huruf I ini di urutan yang paling pertama, kita ambil di urutan yang paling pertama dari ciphertextnya yaitu ADI dan seterusnya. Lalu di sini ada huruf P. Di urutan yang kedua kita ambil di ciphertext urutan keduanya MAP dan seterusnya. Nah, plain text yang didapatkan yaitu ada CAM, IDA, REP dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada model SkyTel. Ini di bagian enkripsinya itu berdasarkan dari plain text-nya. Nah, ini bagian model SkyTel di bagian enkripsinya ini kita sesuaikan dari urutan dari kiri ke kanan lalu dilanjutkan ke barisan yang kedua sampai barisan yang terakhir. Nah, ini didapatkan ciphertextnya yaitu dibaca dari atas ke bawah, lalu dilanjutkan baris kedua atas ke bawah. Nah, untuk mengisi bagian model SkyTel ini ada caranya dengan tabel huruf kosong. Urutannya seperti ini. Kemudian di bagian deskripsinya, ini deskripsinya kita menggunakan acuannya dari ciphertextnya. Kita urutkan saja dari kiri ke kanan paling atas, yaitu KDO, lalu ada air, dan seterusnya sampai OFR paling bawah. Nah, plain text-nya kita dapatkan, kita baca dari atas ke bawah, yaitu kami dari Prodi Teknik Informatika PCR. Nah, kemudian ada model Railfence. Model Railfence ini merupakan salah satu algoritma yang
melakukan pengacakan urutan karakter dengan memasukkan plain text lalu menggunakan pola zigzag dan dibaca dari baris atas ke bawah. Nah, ini di bagian deskripsinya kita urutkan dari atas ke bawah kami dari Prodi Teknik Informatika PCR. Nah, ciper teksnya kita baca dari paling atas, baris paling atas yaitu KDPI, NN, MKR, dan seterusnya. Nah, untuk di bagian deskripsi ini kita dapatkan dari perbandingan yaitu 1 banding 2 banding 1 dikarenakan jumlah hurufnya itu ada 33. Nah, untuk mencari jumlah huruf yang akan digunakan pada baris pertama itu dengan cara 1/4 dikali 33. Ini menggunakan pecahan biasa, perbandingan pecahan biasa, yaitu ini didapatkan 8. Lalu di barisan kedua itu ada 2/4 dikali 33. Ini didapatkan yaitu ada 16. Kita bulatkan saja. Nah, di barisan ketiga itu 8 juga. Nah, untuk itu masih ini jumlahnya totalnya itu masih 32. Untuk itu kita akan memprioritaskan ke barisan pertama, yaitu kita akan menambahkan 1 untuk sisanya, yaitu 8 tambah 1, 9. Nah, untuk barisan pertama kita dapatkan ada 9 huruf, yaitu K, D, P, I, N, N, M, K, R. Itu ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu berdasarkan ciper teksnya, lalu dilanjutkan ke barisan keduanya dengan jumlah huruf yang 16, itu disesuaikan dengan ciper teks selanjutnya sampai ke barisan yang terakhir. Nah, didapatkan plain teksnya yaitu kami dari Prodi Teknik Informatika PCR. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.